Jumpa lagi bersama kami di sini dalam modul mata kuliah Bahasa Indonesia. Seringkali seseorang menyampaikan perasaannya, pikirannya, atau bahkan suasana hatinya melalui apa yang tidak terkatakan. Justru bukan melalui kata-kata. Orang yang menjadi lawan bicara atau audiens bisa menangkap itu semua melalui observasi, apa yang ia dengar dan juga apa yang ia lihat. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal tersebut ya dengan narasumber kita yaitu Pak Jonter. Halo Pak. Halo Bu Kiki, halo rekan-rekan mahasiswa, salam bahasa. Luar biasa, semangat sekali Bapak. Baik, berkaitan dengan tadi yang saya sudah katakan Bapak ya. Apakah Bapak setuju Pak dengan pernyataan saya tadi bahwa seringkali justru yang ditangkap oleh audiens atau yang menyimak kita itu justru yang tidak kita katakan Pak? Ya, terima kasih Bu Kiki. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, saya kira kalau ditanya setuju, saya sangat setuju ya. Karena memang pada dasarnya komunikasi itu kan bisa melalui dua cara ya, atau dua jalur. Itu yang kita kenal dengan sebutan komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, ketika sebuah perasaan atau pesan-pesan tertentu kita sampaikan tanpa kata-kata, yang menjadi ujung tombaknya yaitu menggunakan gerakan-gerakan tubuh. Nah, inilah yang disebut komunikasi non-verbal. Jadi, di zaman sekarang, bentuk komunikasi ini sangat erat dalam kehidupan kita dan cukup sering dipakai. Dan lebih mudah untuk menyampaikan pesan tertentu kepada orang lain tanpa kata-kata. Dengan kata lain, lewat penggunaan bentuk-bentuk postural, gestural yang ada dalam tubuh kita, sebenarnya itu juga lebih memudahkan orang mendapatkan pesan-pesan tertentu sehingga dia paham apa yang hendak disampaikan dengan mitra tuturnya. Ya. Baik. Nah, kalau begitu Pak, sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan komunikasi nonverbal kita, apa saja ya yang perlu diperhatikan? Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa, sebelum Anda ingin nanti mengembangkan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal Anda, sesungguhnya kita harus yang pertama, menurut saya harus dikenali dulu jenis-jenis komunikasi nonverbal itu sendiri. Nah, ada beberapa jenis yang cukup familiar ya, bisa Anda terapkan nanti di dalam kehidupan berkomunikasi Anda. Nah, jenis yang pertama itu kita kenal dengan sebutan jenis komunikasi nonverbal melalui pesan kinesik. Nah, artinya apa? Rekan-rekan mahasiswa nanti mampu menyampaikan pesan-pesan tertentu hanya lewat gerakan. Nah, kinesik itu artinya gerakan. Nah, gerakan itu bisa kita gunakan melalui gerakan fasial. Nah, gerakan fasial maksudnya begini, raut wajah kita, mimik muka kita, senyuman Anda, sorotan tatap mata Anda, kedipan mata Anda, semua itu ada maknanya. Ya. Tetapi dengan satu syarat, nanti ketika Anda menggunakannya adalah memang mitra tutur Anda memiliki relasi yang dekat dengan Anda, sehingga Anda paham apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk kinesik tadi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada jenis pesan yang disebut nanti dengan istilah proksemik. Nah, jenis proksemik ini sesungguhnya nanti adalah sebuah pesan yang mengandaikan bahwa jarak Anda dengan orang lain diperhatikan. Ya. Nah, ada semacam relasi yang erat. Biasanya kalau kita menggunakan proksemik yang dekat, itu biasanya antara 3 sampai 5 meter. Itu biasanya relasinya itu relasi publik. Ya. Jadi misalnya kalau saya belum kenal seseorang misalnya, saya akan membuat proksemik saya itu 3 meter atau minimal 5 meter misalnya. Jaga jarak. Jaga jarak gitu ya, dengan konsep yang sekarang gitu ya, yang konteks kita mengalami pandemi. Namun kalau memang relasi Anda cukup dekat dengan seseorang, itu biasanya bisa berkurang dari 3 meter itu, bisa 1 atau 2. Nah, ini mengandaikan nanti relasi kita sangat dekat, bahkan sangat intim dengan orang-orang yang kita kasihi misalnya. Nah, itu kalau proksemik. Namun ada juga rekan-rekan mahasiswa, ternyata bentuk pesan itu apa yang disebut dengan pesan artifaktual. Nah, rekan-rekan coba
pernahkah Anda menggunakan atau mengenakan pakaian tertentu dengan warna tertentu atau merek tertentu yang ketika Anda menggunakannya begitu bahagia atau senang? Nah, itu artinya Anda sedang menggunakan, ingin menyampaikan pesan artifaktual, ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Kalau Anda misalnya pada hari ini menonton video ini berpakaian putih gitu ya, atau sedang mengenakan jas, atau Anda sedang mengenakan kalung, jam tangan dan lainnya, itu adalah Anda mengandaikan menggunakan konsep nonverbal dengan cara artifaktual. Jadi ada pesan tertentu. Ya, contoh sederhana itu bisa Anda gunakan ya, ketika ada orang-orang yang dekat dengan Anda bisa mengenali seseorang hanya dari hal yang dikenakan. Ya, entah itu warna bajunya, ya, entah itu juga nanti hal yang dikendarainya. Intinya seperti itu. Itu yang disebut dengan artifaktual. Nah, yang terakhir rekan-rekan mahasiswa, ada yang disebut dengan pesan bau-bauan atau sentuhan gitu ya. Nah, coba rekan-rekan mahasiswa pernah tidak mengetahui kedatangan orang tua Anda hanya lewat mencium aroma parfum yang dikenakan ya. Jadi Anda tidak perlu melihat objeknya langsung, tapi hanya karena mengenali wangian atau bauan itu Anda tahu bahwa itu orang tua Anda sedang pulang dari kantor gitu ya. Jadi pengenalan itu akan membawa kita pada satu konsep, oh ini orang tua saya, ini teman saya, ya, ini keluarga saya dan lainnya. Nah, jadi kalau tadi kita bertanya bagaimana mengembangkannya, yang pertama adalah coba dikenali dulu, ya, jenis-jenis komunikasi nonverbal itu sendiri, sehingga waktu kita mengembangkannya akan lebih mudah. Nah, yang kedua, kalau kita ingin mengembangkannya, ya, berarti tadi Anda sudah mengenali, maka pakailah pada konteks-konteks tertentu di antara jenis-jenis komunikasi nonverbal tadi, ya. Jadi Anda akan sangat mudah, ya, menyampaikan pesan kepada orang lain tanpa kata-kata. Jadi dalam arti kata pengembangannya itu lebih mudah karena Anda sudah mengenali jenis-jenis tadi. Kira-kira seperti itu, Bu Kiki. Baik, Pak Jonter. Jadi ketika kita sudah memahami jenis-jenisnya, sehingga kita akan menjadi lebih mudah untuk membuat pernyataan ya Pak ya. Ya. Membuat pernyataan melalui hal-hal yang tidak kita ucapkan itu ya. Baik itu menggunakan gerakan atau gestur ya, ataupun mungkin pakaian atau bau-bauan tertentu. Iya. Gitu ya Pak ya. Ya, benar sekali. Menarik sekali ya Pak ya. Nah, sekarang saya jadi bertanya-tanya gitu. Sebenarnya apakah komunikasi nonverbal ini juga berhubungan dengan budaya Pak? Ya, terima kasih Bu Kiki. Untuk rekan mahasiswa, karena memang konsep dasar dari komunikasi nonverbal itu tanpa kata-kata atau hanya dengan menggunakan seluruh anggota badan tubuh kita, maka tidak bisa terpisahkan dari ketentuan-ketentuan atau kebudayaan-kebudayaan etnis tertentu. Dengan kata lain, apakah ini sangat terikat dengan budaya? Jelas sangat terikat. Mengapa? Karena memang komunikasi nonverbal itu lebih sulit dipahami daripada komunikasi verbal. Sebab apa? Ketentuan-ketentuan di dalamnya itu membutuhkan ketelitian dan bahkan kesesuaian konteks budaya yang mau kita pakai. Jangan sampai nanti kita dianggap tidak berbudaya, justru juga karena komunikasi nonverbal kita tidak tepat di daerah itu. Misalnya nih, siapa tahu di antara rekan-rekan mahasiswa ada dari etnis Jawa ya, misalnya ada orang yang bertamu ke rumah Anda, biasanya Anda akan mengatakan silakan masuk gitu ya. Kalau kita ingin berkenalan, kita boleh menggunakan gerakan tangan atau pundak kita, itu menandakan tanda hormat kita gitu. Tapi ada budaya atau etnis tertentu tidak mesti harus menggunakan seperti itu. Ya, orang datang ke rumah kita silakan masuk, ya masuk saja, cukup hanya dengan senyum, ya, tidak mesti harus menggunakan gerakan tangan seperti ini misalnya. Nah, ini mengandaikan bahwa memang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Ketentuan orang berkomunikasi dengan komunikasi nonverbal itu erat kaitannya dengan prinsip-prinsip adab. Orang-orang yang memang memahami jiwa-jiwa yang akan datang itu
menentukan bagaimana dia memperlihatkan, mencerminkan rasa rendah hatinya juga di dalam berkomunikasi yang tampak dari keseluruhan bentuk komunikasi nonverbalnya. Jadi memang tidak terpisahkan, dan bahkan di setiap bangsa atau negara itu punya semacam ketentuan itu, sehingga memang konsep komunikasi nonverbal tidak terpisahkan dari budaya dan etnis dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Begitu Bu Kiki. Wah, terima kasih Pak Jonter ya. Kita diingatkan ya akan banyak hal ya saat ini. Pertama, kita harus memahami ya bahwa komunikasi nonverbal itu juga punya kekuatan ya di dalam menyampaikan sesuatu. Kemudian yang kedua, kita juga perlu untuk memahami jenis-jenisnya supaya kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik lagi ya, membuat pernyataan yang baik lagi melalui semua elemen-elemen komunikasi nonverbal tersebut. Dan juga kita juga harus memperhatikan unsur budaya ya di dalam praktik komunikasi nonverbal ini. Nah, terakhir Pak, Bapak bisakah memberikan pesan khusus kepada para mahasiswa di sini ya? Ya, baik. Terima kasih Bu Kiki. Untuk rekan-rekan mahasiswa, perlu diingat bahwa memang komunikasi nonverbal ini akan selalu melengkapi komunikasi verbal Anda. Artinya apa? Bahwa keberhasilan sebuah komunikasi atau pesan tersampaikan dengan baik juga turut serta sumbangsinya melalui kemampuan Anda menggunakan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal Anda. Oleh karena itu, saya berharap pada Anda semuanya mampu mengenali dan menerapkannya dengan baik, sehingga tidak salah di dalam konteks budaya-budaya tertentu. Saya kira seperti itu, Bu Kiki, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jonter sudah memberikan energi dan juga pengetahuan kepada kami saat ini mengenai komunikasi nonverbal. Terima kasih, semoga ini semua bisa bermanfaat bagi semua mahasiswa yang sedang menyimak video ini. Terima kasih dan salam bahasa. Oke.